Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat, futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah enjing menika kula panjenengan sedaya tasik pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged hadir nglampahi perintahipun Allah kanthi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo diniati ikhlas karena Allah. Niat zikir, niat wiritan, niat thalabul ilmi, niat iktikaf. Mugi-mugi sekedhik ingkang badhe kula aturaken dadosa keterangan ingkang manfaat barokah dhateng kula panjenengan. Amin. Panjenengan ngaji nyekel mik kalih mboten niku benten. Panjenengan pirsa, kenapa khutbah itu kadang-kadang pakai tongkat? Itu karena memang nyaman, Pak. Ceramah, pidato, nyekel sesuatu niku nyaman. Jadi itu bukan untuk gagah-gagahan tok. Kalau secara psikologis saya begitu. Jadi ceramah, pidato, nyekel sesuatu itu lebih nyaman, lebih tenang. Ono cekelane. Tapi nek gak gawa mik iki nyekel opo gitu. Tapi kalau seperti ini ono cekelane lumayan lah. Kalau nggak ada itu nyekel opo, gak nyaman. Yang kedua, kenapa orang dulu itu dikasih pegangan tongkat? Tangannya itu ben gak gerak-gerak. Karena khutbah kali ceramah biasa niku benten. Nek khutbah niku kudu anteng, gak kakean pola. Makanya dicekeli tongkat tangannya ben gak gerak-gerak. Nah, panjenengan nggih benten ngeten iki kaya ngomong biasa. Nah, mboten napa-napa, pancene sakniki teknologi. Hadirin hadirat rahimakumullah, wonten riwayat ngeten. Mangke niki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Oh, Indonesia. Oh, lali kula. Kalau kinten Sidarjo niku Jawa mboten nggih. Campuran nggih. Oh, campuran nggih. Begini Bapak Ibu, ada riwayat yang menceritakan nanti pada hari kiamat itu didatangkan oleh Allah seorang ahli ibadah di hadapan Allah dan juga di hadapan malaikat. Kemudian Allah berfirman begini, malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Tapi orang tadi ngomongnya begini, ya Allah, masukkan saya ke surga karena amal ibadahku. Dia ngomong begitu karena dia ahli ibadah. Masukkan saya ke surga karena amal ibadahku. Dia ingin mendapatkan reward, penghargaan dari Allah karena rajin ibadah, dia ingin masuk surga. Tapi Allah masih
ngendikan malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Orang tadi masih ngeyel, Pak. Kayaknya wong sedati. Ya Allah, masukkan saya ke surga karena amal ibadahku. Ya saya kira layaklah dia ngeyel begitu karena memang dia ahli ibadah, dan memang kita sejak kecil diajari begitu. Masuk surga itu bisa kita dapatkan kalau kita mau ibadah, kan begitu Bapak Ibu. Tapi yang ketiga Allah masih ngendikan, malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Orang tadi yang ketiga juga masih ngeyel, Pak. Akhirnya karena ngeyel, Allah ngendikan, malaikat ambil bola matanya satu saja, kemudian timbang dengan amal ibadahnya. Akhirnya bola mata niku diambil terus ditimbang kali amal ibadahnya. Kira-kira lebih berat mana Bapak Ibu? Lebih berat mata yang hanya satu dibandingkan dengan amal ibadahnya orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, kula panjenengan ngelakoni ibadah-ibadah begini ini, kalau umpama ngganti nikmate Gusti Allah, itu tidak cukup. Wong ibadahnya orang yang ahli ibadah ganti bola mata yang hanya satu aja ndak cukup, apalagi ibadah kula panjenengan. Salat ya kadang-kadang eling liyane. Allahu Akbar ngono eling. Iku mau wis tak entasi apa durung klambine. Ada saja mikirnya. Zakat, infak, sedekah nek gak diumumno kadang-kadang ya gak mantep. Apa nggak boleh diumumkan? Boleh, bukan berarti nggak boleh. Nah, ini artinya apa hadirin hadirat? Bahwa ibadah kula panjenengan itu sebenarnya bukan sekedar nyari surga. Ngganti nikmatnya Gusti Allah saja, ibadah kita ini tidak cukup. Nah, cuman ya ngapunten kadang-kadang kula panjenengan sering lali nikmati Gusti Allah. Ya. Kula panjenengan saged mirengne atau bahkan bisa jamaah subuh di masjid begini, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang ingin sholat subuh berjamaah tapi mereka belum punya kemampuan atau mungkin belum punya kemauan. Akhirnya sholatnya di rumah. Kalau di rumah kadang-kadang asal-asalan. Nah, karena inilah hadirin hadirat, makanya para ulama dulu ngajari kita semua ya, ketika mau ibadah ada sebuah wiritan doa, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku, waridoka matlubi, dan ridhomulah yang aku cari. Bukan ilahi anta maksudi wa jannatuka matlubi, bukan begitu. Bukan ya Allah engkaulah tujuanku, surgamulah yang aku cari, bukan. Tapi ridhomulah yang aku cari. Ridho, Pak. Jadi nek dipikir-pikir ngapunten, sing penting niku Allah ridho. Allah ridho. Itu yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar masuk surga. Loh, Allah itu kalau sudah ridho, Pak, kula panjenengan mau apapun akan dituruti oleh Allah. Lho timbangane mlebu surga tok umpama. Tapi nek kita itu dapat ridho dari Allah, jangankan kehidupan akhirat, kehidupan dunia pun kita bisa menikmati. Lho kuncinya ridhonya Allah. Kalau panjenengan sugih kaya apa, kayanya bagaimanapun juga, kalau nggak dapat ridho dari Allah, nggak akan bisa menikmati kekayaan kita. Panjenengan hebatnya kaya apa, pintere kaya apa, kalau nggak dapat ridhonya Allah, percuma dengan kepintaran kita.
Jenengan milih mana, sugih gak oleh ridho apa melarat oleh ridho? Bingung Pak. Nggih mesti milih sugih angsal ridho. Enggak kan milih sing enak. Tapi pun sampai ngelalekno ridho, karena begitu pentingnya ridho Pak. Kok jangankan ridhonya Allah, ridhonya guru itu sangat diinginkan Pak, sangat kita cari. Kalau niki bola balik kadang-kadang angsal WA sanggeng alumni pondok. Ustaz, kalau nyuwun ridhonya jenengan, kalau pikir lah ya aku tahu disalah yo, pokok jalur ridho kan. Ya. Bola balik begitu. Kenapa? Karena ridhonya guru itu juga penting. Lo ridhonya guru saja penting, apalagi ridhonya Gusti Allah. Termasuk ridhonya wong tua, Bapak Ibu hadirin hadirat ngapunten. Babakan tentang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya untuk adik-adik yang kecil, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini yang sudah dewasa kan mikir bahasan tentang berbakti pada orang tua itu kan seolah-olah untuk anak-anak kita. Padahal itu juga untuk kita yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua. Senajan orang tua kita ini sudah meninggal, itu kan hanya beda alam saja. Ngapunten hadirin hadirat, kula miling panjenengan dhewe urip tentunya niki kan hanya sekedar perjalanan fase perjalanan kehidupan kita. Wong dulu kita ini sudah pernah alamnya alam kalau dulu itu namanya alam azali. Jadi kita ini pernah Pak hidup di alam azali. Azali niku nek basa Jawane ngoten jadren kula panjenengan. Napa jadren? Napa adonan gitu. Adonan kula panjenengan ini sudah wonten di mana? Di alam azali. Setelah dari alam azali kemudian kita pindah ke alam ruh. Ruhnya disiap nih, itu di alam ruh. Setelah dari alam ruh kita akan pindah ke alam rahim, kira-kira 9 bulan kira-kira. Setelah dari alam rahim kita pindah ke alam dunia. Ini sekarang kita sedang di alam dunia. Nanti dari alam dunia kita pindah ke alam barzah, alam kubur Pak. Dari alam kubur nanti kita lanjut perjalanan menuju alam mahsyar. Dari alam mahsyar baru kemudian kita masuk ke alam akhirat. Yang tadi pengen masuk surga tadi itu. Jadi perjalanan kita masih panjang. Di dunia ini baru yang ketiga Pak. Nanti ada yang keempat, kelima, keenam. Jadi masih panjang. Makanya kemarin berapa hari yang lalu ada yang berita bunuh diri itu loh Pak. Kok saya mikir bunuh diri kok cek gampang nih. Dikira nek bunuh diri itu sudah menyelesaikan masalah. Enggak Pak, itu pindah alam saja, malah bikin masalah. Jadi ngapunten Bapak Ibu, kadang-kadang memang tidak tahu, zaman sekarang ini mungkin banyak orang yang merasa tidak mampu menghadapi masalah. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan apapun kepada kita, masalah apapun pada kita, itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah dikira gak ngerti ngoten. Jadi Allah itu tahu, oh orang ini mampu menyelesaikan masalah, maka diberi masalah. Mohon maaf, memang kondisi kehidupan sekarang ini orang-orang pengennya enak, pengennya langsung, instan begitu. Terutama adik-adik kita, putra-putri kita itu loh Bapak Ibu. Kadang, mohon maaf, mungkin ini juga kesalahan kita yang sangat khawatir dengan putra-putri kita. Padahal sebenarnya putra-putri kita itu menghadapi masalah, itu biar dia terlatih ke depan pasti banyak masalah yang dihadapi. Saya itu kan agak prihatin Bapak Ibu, pelajar-pelajar kita, termasuk mahasiswa kita, itu terlalu cemeng kalau bahasa kita sekarang. Terlalu rapuh mereka. Dan itu salah satu kesalahannya adalah kita orang tua yang terlalu khawatir dengan anak kita.
Bukan berarti khawatir nggak boleh, Pak. Tapi kalau berlebihan itu tidak memberikan pelajaran pada anak kita, sehingga anak kita itu tidak tahan banting, Pak. Contoh begini, seminggu yang lalu saya ini di WA sama ibunya mahasiswa saya. Kebetulan saya di kampus bidang akademik, Pak. Dia WA saya, Pak, kenapa anak saya dapat D? Bukan mata kuliah saya, tapi kebetulan karena saya ngurusi akademik, saya diprotes sama ibu-ibu ini. Kenapa anak saya dapat D? Padahal teman-temannya ada yang dapat A, dapat B. Kenapa dapat D? Ini kalau nggak dirubah, saya bisa lapor gubernur, kan? Saya hanya batin, apa hubungannya gubernur karo perguruan tinggi? Secara hierarki tidak ada sama sekali. Kalau nggak dirubah, saya akan bawa LSM, lembaga swadaya masyarakat. Nah, dia sangat khawatir dengan anaknya. Mestinya yang seperti itu kan anaknya sajalah suruh menghadap, kan selesai mestinya, sambil mengajarkan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Mestinya begitu. Loh kok sampai wong tua ini melu-melu ya? Hal yang sederhana memang. Tetapi ini tidak memberikan pelajaran yang berharga bagi anak kita. Ya tapi nggih ngapunten panjenengan ibu-ibu kadang-kadang ngoten Bu, Pak nggih. Ibu-ibu itu kekhawatirannya luar biasa. Saya maklumi memang betul. Wong istri saya juga begitu, Pak. Anak saya itu di pondok. Saya itu kalau sudah mondokkan anak, sudah tak anggap nggak ada anak saya. Ngapunten. Karena memang saya dulu diajari begitu sama orang tua saya. Saya dulu dipondokkan dari kecil sampai kuliah, itu nggak pernah sekalipun ditilii wong tua, Pak. Lah apa orang tua saya benci? Enggak. Abah saya itu kalau ke pondok itu langsung ke kiai. Jadi langsung ke kiai. Padahal di pondok saya, tapi nggak pernah sekalipun ke kamar saya, nilai saya nggak pernah. Moro-moro kapan gitu nilpun. Saya kemarin aku bikin yaimu, aku suwi 2 jam loh. Tapi nggak mampir ke saya. Coba. Nah sekarang maunya saya praktekkan. Anak saya pondokkan, wis karepmu, urusan pokoknya tak bayari gitu aja. Nah istri saya nggak bisa begitu, Pak. Akhirnya balik dikirimi panganan. Waduh, nek ngene iki ya gak mondok ceritanya. Nah ini ibu kadang-kadang begitu, ibu. Nah akhirnya kalau telusuri, Pak, saya telusuri karena sekarang absennya kami ini sudah by system. Akhirnya ternyata di sistem kelihatan, oh ternyata arek iki nggak pernah kuliah. Kuliahnya itu nggak sampai 75%. Secara sistem kalau nggak sampai 75%, nilai ujian akhir tertolak. Makanya dapat D. Akhirnya saya kasih tahu kan ini loh Bu, masalahnya anak panjenengan kuliahnya nggak sampai 75%. Kalau nggak sampai 75%, otomatis nggak bisa UAS. Senajan dia ikut UAS, nilainya akan tertolak. Ngono ku yo gak jawab ya Pak. Oh ngoten ta, mboten ngoten blas diwaca tok. Nah itulah manusia. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, makanya kembali ke tema ridhonya orang tua itu penting ya. Nah apalagi ridhonya Gusti Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, lho sakniki yo nopo carane oleh ridhone Gusti Allah, apalagi ini di bulan suci, bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ngapunten Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu membedakan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di luar sana sudah banyak orang yang seolah-olah sama antara Ramadan dengan yang lain. Padahal Rasulullah juga mengajarkan pada kita bahwa Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tapi nggih, panjenengan tiyang kathah orang banyak akhirnya macam-macam, ada yang ya kan sama saja. Kenapa? Karena mereka tidak biasa puasa. Rokokan ya tetap jedul ini. Masya Allah, dulu kan enggak kan Mbak ya. Dulu itu kalau sudah Ramadan gitu orang-orang menghargai. Monggo silakan mereka nggak puasa mungkin karena uzur
Mungkin mereka karena non muslim, tapi tolong hormati yang puasa. Ya, dulu kan banyak yang warung-warung tutup, sekarang tutupi keber dok. Akhirnya sing ketok sikile tok sing marung. Ya. Ndak apa-apa, kita tidak melarang, tapi mbok yo dihormati sing poso. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang membedakan. Caranya gimana? Ya harus dibedakan ibadah kita ini. Jangan sampai saat durunge poso ibadah model ngene, pas poso ya padha ngene. Ngapunten, jangan sampai, Pak. Makanya kalau ada yang bilang ngalah nak masjid paling pas posoan tok, enggak apa-apa. Memang ini posoan, Pak. Sing gak tahu nak masjid. Yang nggak pernah jamaah. Yang tidak pernah ngaji Quran, ayo ngaji Quran. Mumpung bulan Ramadan. Ini berbeda. Makanya betul nopo-nopo jenengan yang nggak biasa ke masjid, posoan ke masjid, betul nopo-nopo. Karena memang ini bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, salah satu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Sungguh Allah itu ridho kalau kita melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Kita betul-betul menyembah Allah, tidak mensekutukannya. Bapak Ibu ngapunten, ini kelihatannya hal yang remeh dan biasa kita dengar. Ibadah kepada Allah tidak mensekutukannya, seolah-olah remeh nih Pak. Tapi kalau kita dalami maknanya, luar biasa ini. Menyembah Allah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar poso, tidak sekedar ngaji Quran, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kita ini betul-betul menomorsatukan Allah. Ini makna pertama. Betul-betul kita menomorsatukan Allah. Lho iki angel Bapak Ibu. Ngeten iki ketokane sederhana tapi angel. Menomorsatukan Allah. Jadi wala tusyriku bihi syai'a, tidak mensekutukannya, itu bukan sekedar ojo nggawa ake, ojo nggawa jimat macam-macam. Bukan hanya itu. Saya kan agak prihatin mendegradasi makna musyrik dengan hal-hal yang terlalu remeh itu saja. Seolah-olah nek nggawa jimat, nek nggawa akik iku mesti musyrik, nek liyane gak musyrik. Padahal bukan hanya itu. Ketika seorang polisi bawa pistol dan merasa aman dengan pistolnya, itu sudah bagian dari musyrik. Ya. Seorang desainer merasa hebat dengan komputernya, itu sudah menuju musyrik. Jadi zaman sekarang model musyrik itu banyak, bukan sekedar kedian kok jimat sing disalahno. Akik tidak apa-apa, yang penting kita tidak merasa aman, tidak merasa hebat dengan akik kita. Kalau hanya perhiasan, kenapa tidak? Nah, wala tusyriku bi syai'a itu berarti menomorsatukan Allah. Kerja ya kerja, ono azan ya ojo lali sholat. Itu menomorsatukan Allah, Pak. Kerja ya kerja, tapi nek Ramadan mbok ya diatur. Nah, itu menomorsatukan Allah. Ketika azan, oh iki Allah manggil kita. Jadi azan itu Bapak Ibu, Allah sedang manggil kita. Walaupun yang azan mungkin, oh Ustadz ini, Ustadz A, Ustadz B, ketok aneh Pak, sing azan itu mereka. Tapi pada hakikatnya itu Allah manggil kita, Pak. Masya Allah, kadang-kadang ngapunten, kalau saya melihat anak-anak muda terus rajin jamaah di masjid, itu luar biasa Bapak Ibu, hebatnya luar biasa. Walaupun roto-roto tua-tua Pak. Tapi tidak apa-apa, kalau sudah tua mau ngapain? Saya kemarin itu karena kebetulan mau ada buka bersama, saya ngundang sesepuh Pak, pensiunan. Jawaban beliau itu jadi pelajaran yang berharga bagi saya.
Apa jawabannya? Pak, kula niki pun sepuh. Engko nek ikut buka bersama, saya itu khawatir kok terawih saya nanti ketinggalan. Loh coba. Saya mikir betul juga, buka bersama terus sampai terawih kari. Akhirnya ya sudah Pak, nanti bagaimana kalau terawih sekalian? Setelah berbuka kita adakan terawih sekalian. Coba jawaban beliau menjadi nasihat yang luar biasa bagi saya. Buka bersama, iya bagus, itu bagian dari menguatkan persaudaraan kita, kebersamaan kita. Tapi kalau kemudian mengalahkan yang lain, ya, akhirnya jangan-jangan kita ini tidak menomorsatukan Allah. Ini yang pertama, makna anta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, makna anta'budullah ini maknanya berarti menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini jangan dilepaskan dari skenario Allah, Pak. Insya Allah panjenengan pun paham dengan teori ini bahwa urip niku selalu diatur oleh Gusti Allah. Tapi dalam prakteknya kan sering lupa kita. Kadang-kadang calon sing didukung gak dadi muring-muring. Lali bahwa semua itu di bawah skenario Allah. Dan Quran tuh wegas, Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allah adalah maha menguasai segala kekuasaan. Dialah yang memberikan kekuasaan pada orang yang dia kehendaki, dialah yang mencabut kekuasaan dari orang yang dia kehendaki. Jadi sudah diatur oleh Allah. Senajan lewati tangan kita, Pak. Ono sing pertimbangan, oh iki hebat iki dipilih. Ono sing pertimbangan, oh iki sing ngekei mangan iki dipilih. Ono sing pertimbangan, sing ayu sing ndi ya. Kemarin kan begitu, Pak. Ada yang pertimbangan begitu, yang cantik yang mana? Akhirnya tahu yang sebenarnya, oh ternyata foto neto. Ada yang seperti itu. Macam-macam kita ini ketika milih, tapi semuanya itu tidak lepas skenario dari Gusti Allah. Senajan tim suksesnya berusaha maksimal, nek Allah mboten mengizinkan, nggak akan sukses. Paling-paling yang sukses ya tim sukses sih. Wong jenenge tim sukses ya time kudu sukses. Sing disuksesno gak sukses gak mikir, pokoknya tim sukses sukses. Nggih. Nah, semuanya diatur oleh Allah, termasuk yang memuliakan seseorang, yang menghinakan seseorang, itu Allah pun ngatur, Bun. Lho kados ngeten iki, ngapunten sekali. Kula lenggaten ndukur, bukan berarti terus kula niki luwih hebat. Mboten, niki diatur kali Gusti Allah pun. Jangan terus punya pikiran hebat ya lu mbok ndukur, sing tua-tua eno ngisor. Mboten. Kula niki jane luwih seneng padha ten ngisore biasane. Cuman ngeten niki pun diatur kali Gusti Allah nggih nurut mawon panjenengan Allah sing ngatur. Kok diatur Bapak Ibu? Panjenengan kok jangankan urusan ekonomi, urusan politik, urusan problem masalah sehari-hari kula panjenengan itu juga sudah diatur sama Allah. Lho ngeten iki kan sering lali to Pak kula panjenengan. Kali bojo ono masalah titik sing diseneni kadang-kadang bojone tuwamu lali, iki Allah pun ngatur ngeten iki. Ayo goleki solusine ya apa? Gak terus nyalano tok. Lu kadang-kadang ngoten. Ya. Kula niki ngaji teng mriki niku eling 2018. Kula niki nate ngaji teng mriki, Pak. 2018. Kula niki ditelepon kali Mbak kula ten griya. Kula asli Babat Lamongan. Dek mulih, Dek. Sik kula angsal amanah ngaji ten Merpati kula ngoten. Kula mboten disanjangi lah apa kok ken mulih.
Ipun kula ngaji riyen, teng mriki Pak, ngaji riyen 2018. Terus karena mbak saya ngengken kula mantuk lho ten griya tidak ibu kula sedo. Ya ngaji teng mriki, kula tasih eling ini kenangan luar biasa masjid niki. Terus kula ngaji teng mriki mboten segera pulang karena niku wau ngaji teng mriki ternyata ibu kula sedo. Lah ngoten niku pun diatur ngoten niku. Dan itu enggak lepas dari skenario Gusti Allah. Lho masalah-masalah ngoten niku nggih kudune bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan terus oh ini kan goro-goro ngene, iki goro-goro ngene. Enggak. Memang wasilah pasti ada. Perantara iki ngene goro-goro ngene, pasti ada sunatullah, pasti. Tetapi semua itu tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Baik, niki yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan ridho dari Allah, yaitu menomorsatukan Allah dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah ridho Allah akan mudah kita peroleh. Yang kedua, lah wonten 3 ta Pak? Nggih. Pokoknya ini dereng 3 berarti dereng mantun, Pak. Kalau dipeseni sampai syuruk, nggih, siap. Syuruk paling kurang 15 menit engkas. Nggih Pak nggih, mboten usah arep-arep lah wong mantun ngeten nggih jenengan mboten lari pagi. Mosok lari pagi, Pak? Mboten sing sepedaan ta mantun ngeten. Poso-poso nggih mboten usah terlalu diforsir lah. Nggih. Sing nomor kalih. Mangke nek wonten sing tanglet monggo nggih. Napa nambahi monggo mboten napa-napa. Sing nomor kalih kersane kula panjenengan dapat ridho dari Allah. Apa? Kata Rasulullah, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu padu, tidak tercerai-berai. Niki Pak. Ini konsep juga dari dulu sudah. Kita bahkan mungkin banyak yang hafal ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jelas ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kalian dengan tali ajaran Allah, bersatulah kalian, wala tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Loh Pak, jadi hati-hati Pak, ngapunten, nek kula memahami ngeten. Secara bahasa, kalau ada perintah diikuti dengan larangan, berarti perintah itu tegas. Niku ngendikane Allah lah ngoten nggih, bersatulah, jangan terpecah belah. Nek wonten kalimat ngeten iki, berarti itu perintah bersatu sangat tegas. Kados ngeten, nek wonten putra putri napa putu kula panjenengan dolanan. Terus ngeten. Nah, sinau ojo dolanan tok. Berarti perintah sinau kan sangat tegas. Belajarlah, jangan main-main saja. Berarti perintah belajar sangat tegas. Sami kali ini kau. Bersatulah, jangan terpecah belah. Berarti perintah bersatu sangat tegas. Cuman ngapunten Bapak Ibu, kita ini kelemahannya adalah begitu mudah terpecah belah. Dan memang orang sana ya yang nggak suka dengan kita itu paling takut kalau umat Islam tuh bersatu. Makanya dengan berbagai upaya pasti mereka berusaha untuk bagaimana caranya kita terpecah. Urusan politik beda pilihan pecah, urusan situ kunut situ gak kunut pecah, urusan situ iki pikir banter situ gak banter rame. Lu kadang-kadang begitu Pak, kita ini dikileni nih cara wong biyen. Kenapa Pak dikileni itu? Napa? Dikompori nggih, terus dikileni. Saya masih ingat dulu kecil di desa itu Pak, wonten jangkrik gitu. Niki mboten miso niki jengkrik mboten enak. Jengkrik niku lak didu to, didu. Ben tukaran dikileni sik. Nah, lak ngoten sih, niki nostalgia sing tua-tua nih. Lari-lari saat niki mboten ngertos ngoten niku Pak, ndak ngerti. Dikileni terus tukaran. Nah, kita ini begitu Pak. Dikileni urusan politik, dikileni urusan wapres capres, dikileni urusan kunut gak kunut, dikileni macam-macam. Nah, ini harus hati-hati. Bersatulah, jangan terpecah belah. Karena ngeten Bapak Ibu,
keberagaman itu sebuah realitas dan sebuah kepastian. Keberagaman pasti terjadi. Contoh Indonesia gitu. Orang luar Indonesia melihat Indonesia itu kadosi setunggal, kelihatannya satu. Tapi kalau sudah masuk, ternyata banyak Indonesia itu. Ada Indonesia Sumatera, ada Indonesia Jawa, ada Indonesia Kalimantan, ada Indonesia Sulawesi, macam-macam. Ada berapa pulau Pak Indonesia Pak? Pinten? 17.000 pulau, Masya Allah. Sing ngerti cuman Jawa, Sumatera, Madura, macam-macam. Padahal 17.000 pulau. Loh, keberagaman ini. Dereng mangke agamane wonten pinten niku? 6 nggih. Lah wonten sing anyar diakoni niku nggih Konghucu. 6. Nggih. Nggih dereng bahasane pinten bahasane Indonesia? 700 lebih Pak bahasa Pak. Suku kita berapa sukunya? Indonesia tok lho niki. Berapa sukunya? Ngertine Jawa, Madura, Sunda, Bugis, ngoten tok. Padahal jumlahnya 1.300 lebih Pak suku Indonesia itu. Mungkin dengan padosi ten Google lah semerep. 1.300 lebih suku. Loh ini keberagaman. Sebuah realitas. Nah akhirnya wong sing nak njobone Jawa, lihat Jawa kelihatan satu. Tapi kalau sudah masuk, oh iya Jawa macam-macam ya. Ono Jawa Islam, ono Jawa Kristen, ono Jawa Hindu, macam-macam. Yang di luar Islam melihat Islam seolah-olah satu. Tapi kalau sudah masuk, ternyata banyak Islam itu ya. Ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam Masliyah, Islam Matlaul Anwar, Islam Al Khairat. Wonten pinten Mbak ormas Islam di Indonesia? Seratusan Pak, seratusan ormas Islam. Sing dingerteni cuman NU Muhammadiyah toh. Padahal seratusan. Dan yang dibawa MUI yang jadi anggota MUI kira-kira 60-an. Ya. Jadi banyak ini keberagaman tuh banyak. Ya orang di luar NU juga begitu melihat NU itu kayak satu. Oh siji NU kompak ya NU itu. Tapi kalau sudah masuk, beda. Ono NU PKB, NU Golkar, NU gitu, NU Nasdem, NU Gerindra, macam-macam Pak. Garis lurus. Oh, NU garis lurus, garis bengkok, macam-macam. Ya. Lah yang di luar PKB, delok PKB siji ketokane mlebu macam-macam Pak. Ono PKB sing dukung si A, ono PKB dukung si B, saking gak ngomong ae kadang-kadang. Loh inilah keberagaman. Kita mau menafikan gimana wong realitasnya begitu. Cuman kita kadang-kadang tidak mau melihat yang luar, tidak melihat yang lain. Akhirnya seolah-olah ini satu, saya saja, seolah-olah begitu. Nah, karena keberagaman itu adalah sebuah realitas, maka ayo kita bersatu, Pak. Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim, bah dia itu NU, bah dia itu Muhammadiyah, bah dia itu Persis, bah dia itu Al Khairat, macam-macam. Ayo Qur'ane podo, Gusti Allah podo, nabine podo, bersatu podo Islami. Oh beda agama, tapi kan presidennya podo, berarti ukhuwah wato niyah. Kulo nanti tanglet ngeten ten mahasiswa kulo, Mas, pangeranmu karo pangerane wong Kristen podo ndak? Kulo ngeten. Sama ndak Tuhanmu sama Tuhannya orang Kristen? Dia tegas mengatakan beda Pak. Gitu. Saya tanya yang lain, Mbak, sama ndak Tuhanmu dengan Tuhannya orang Hindu? Beda Pak. Kira-kira jawaban ngoten niku bener napa mboten? Salah. Kalau panjenengan menganggap Tuhan kita dengan Tuhan mereka beda, berarti ada Tuhan lain. Kalau kita ditanya Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama enggak? Sama, wong Tuhan itu hanya satu, Gusti Allah niku. Tuhan kita Allah, Tuhan mereka Allah. Kalau mereka jawab lain urusan mereka. Yang jelas kita ini Tuhannya hanya satu, Allah. Tuhannya mereka, bahkan Tuhannya orang yang tidak beragama pun hanya satu, yaitu Allah.
Nah, terus hadirin hadirat, mari bersatu, karena bersatu inilah yang menjadi kunci kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirang 6 menit kira-kira. Nomor 3. Nah, berarti sudah terakhir Pak, nomor 3 nih. Panjenengan bisa mikir, nih panjenengan pegel monggo sikile dislonjor nih. Bu, patus sendeplekan Bu, nih pegel Bu. Nggih, biasa mawon, nggih. Nomor 3, kunci ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antanasahu man wallallahu amrokum. Kula panjenengan purun saling menasehati di antara kita, terutama dengan para pemimpin kita. Mau saling menasihati. Tanasohu ini cara bahasa Arab Pak. Ini termasuk musyarakah bainal itsnain au aktsar. Perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tuh, tanasohu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tanasohu saling menasihati, saling mengingatkan. Lho kados ngeten iki, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini juga bagian dari tanasohu, saling menasihati. Dan coba kalau kita ini merujuk pada Quran, Masya Allah, di dalam Quran yang ayat yang insya Allah jenengan hafal semua ini, karena surat ini biasanya langganan untuk sholat. Wal asri nih kalau Pak, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu jatuh dalam kerugian. Niki nek cara bahasa Arab Pak, ini menarik sekali Pak ayat. Kula ini paling seneng surat niki. Di samping pendek untuk sholat ya cepet. Tapi maknanya itu mendalam sekali. Wal asri ini menggunakan sumpah, demi masa, sumpah. Innal insana, inna itu ada taukid, menguatkan, sungguh. Sudah pakai sumpah ditambah sungguh. Innal insana lafi khusrin, lamnya lam taukid, sungguh meneng. Lamnya lam taukid, lafi khusrin, lamnya itu lam taukid. Maka dalam satu kalimat sungguhnya 3 kali Pak. Nek cara bahasa Indonesia umpama tidak bertentangan dengan kalimat efektif. Ya, kalau tas eling kalimat efektif ya. Kalimat efektif salah satu cirinya nggak boleh ada pemborosan kata. Ya, dulu ketika SMA, SMP belajar kalimat efektif nih Pak. Umpama kok tidak bertentangan dengan kalimat efektif, dalam kalimat ini sungguhnya 3 kali. Demi masa, sungguh, sungguh, sungguh manusia jatuh dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan yang saling menasihati. Dan menarik lagi Pak, yang saling menasihati diulang 2 kali. Imannya hanya sekali, illalladzina amanu sekali, wa amilus sholihat sekali amal soleh. Tapi kalau sudah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, 2 kali saling menasihatinya. Ini penekanan Pak, jangan dikira ini kebetulan saja. Berarti apa? Kita harus saling mengingatkan di antara kita, walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi mengingatkan itu tidak hanya seperti ini, ngapunten Pak, tidak hanya terus ceramah begini, enggak. Jangan dikira kula niki ngingatkan jenengan nggih ngelingaken kula ngeten iki. Oh Masya Allah, semuanya jamaah begini semangatnya. Ini juga mengingatkan saya. Jadi mengingatkan itu tidak harus ceramah. Mungkin dengan cara apa, monggo. Ya Wali Songo riyen nggih macam-macam carane kita, wonten sing lewat pewayangan, wonten sing lewat siiran lagu-lagu, macam-macam monggo. Ya. Dan itu tergantung audiene. Nah, ngapunten, kapan itu ada yang protes ke saya, ya bukan protes nggih, tangklet. Ada seorang kiai yang viral niku nggih ten macam-macam, ten YouTube wonten, ten TikTok wonten, Instagram wonten, yang terkait dengan tirakat ati. Ya, tirakat ati. Oh ini kenapa kok yai kok gini. Saya jawab, jenengan pun nyalahno riyen, jangan salahkan dulu, lihat audiennya siapa. Ya di situ kan ada, nek gak kuat poso gak usah poso,
gak iso sedekah, gak usah sedekah lak ngoten sih. Nah, jangan salahkan dulu, lihat dulu audiennya siapa. Loh kalau audiennya ngapunten, nek audiennya umpama memang orang-orang awam yang tidak kuat seperti itu, ya itu bukan kesalahan. Lo ngoten. Karena memang mengingatkan itu harus tahu sapa sing dilingno. Kok umpami Pak, wonten tiyang omben-omben. Terus jenengan dugi, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru. Wah jenengan dibalang, Pak. Ya ta? Jadi dengan cara yang baik, khatibin nas ala qadri ukulihim, omongono wong iku sesuai dengan tingkat pikiran mereka. Ada caranya. Makanya nek ningali dakwah Wali Songo dulu, masya Allah, ono sing gawe lagu-lagu, wonten sing damel kesaktian, termasuk kesaktian kedikdayaan itu juga bagian dari dakwah dulu Pak, dulu. Wong biyen nak ngoten sih. Nggih. Belajar wiritan iki, wiritan iku ben iso ngilang kan ngoten. Jenengan sakniki mboten saged Pak, kula nate ngetes kok. Kula riyen nggih ten pondok diulangi niku. Wiritan-wiritan salah satu yang menarik niku wiritan ngilang. Kula tasih eling. Yang dibaca apa? Satu ayat diantaranya la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kula ten pondok Pak, ten walike Lawang niku kula coba saderenge poso ping pinten kula nggih poso. Wiritane kula waca kabeh. Nah, sak sampune ngoten kula medal kamar, dadak isih disapa kanca. Lah berarti gak iso ngilang. Kula wolak-walik ono sing kurang ta tutorial ini. Ten kitab niku. Mboten enten sing kurang kok gak iso ngilang. Kula ten yai pun kula praktekne kok mboten saged. Lah awakmu iku butuh ngilang ape lapo ngoten. Lah niki tutorial ngeten niki, ijazahe ngeten. Lho iku biyen pancene butuh ngilang iku biyen ngadepi londo, penjajah, preman. Lah ngoten sih biyen niki nggih. Kondisine ngoten. Lho saiki ngilang paling-paling ya mlebu kamare wong. Terus kondisinya beda ngoten lagi. Jadi jangan terus menyalahkan iki wiritane keliru, enggak, tapi kita ini sudah nggak butuh model-model begitu. Ini perkembangan zaman yang harus kita pahami bersama. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Niki sampun suruk niki. Surut niki 5.30 kados lebih didik. Nggih, pinten suruk niki? Mboten enten mriku. Oh, ndak ada. Nek ten ngen kula wonten jam 5.30. Wonten sing badhe nambahi napa tangklet monggo Bapak Ibu. Dik menawi wonten, dik menawi. Monggo. Nggih, ngapunten. Di Al-Qur'an itu kan seringkali ayat berulang-ulang. Nggih. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannah. Jelas kalimatnya. Tetapi di hadis tadi yang saya sampaikan masuk surga karena rahmat. Seolah-olah Al-Quran dan hadis ini berlawanan. Seolah-olah. Ini bagaimana memahaminya, menggabungkannya biar kita tidak salah paham. Matur suwun. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali, bukan 1-2 ayat yang menjelaskan bahwa orang yang iman dan amal soleh lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Niki lan jenengan sering pireng to ngoten niku, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Kalau sudah dapat ridho dari Allah, sudah automatically Pak, otomatis surga yang dikekno. Ngoten nggih. Kalau dapat ridho dari Allah, tidak mungkin dapat neraka Pak, tidak mungkin. Kalau dapat neraka berarti tidak ridho. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan, cuman mestinya kula panjenengan niki sadar wonten tandane. Kita itu harus paham betul bahwa ya ada yang lebih lagi daripada hanya sekedar surga, yaitu ridhonya Gusti Allah. Itu yang jauh lebih penting. Yang kedua, ngeten Bapak Ibu, nek cara bahasane sufi, kok ada orang ibadah hanya pengen dapat surga, itu tidak ubahnya seperti pekerja kerja keras biar dapat upah. Gitu? Lah apa bedane karo ngono? Ikhlase nak endi?
Makanya orang sufi itu bilangnya begini, aku iki ibadah Gusti Allah begitu luar biasa, kok umpama nanti dimasukkan neraka, tidak apa-apa. Niki bahasanya wong sufi, Pak. Nek kula panjenengan, yo mo ibadah kok mlebu neraka. Tapi orang sufi ndak. Saya itu rajin ibadah begini ini, kok umpama nanti dimasukkan neraka oleh Allah, ndak masalah. Kenapa? Karena ibadah kita gantikan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kita, tidak cukup. Artinya apa? Masuk neraka, masuk surga itu karena ridhonya Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah. Nah, maknanya ke sana sebenarnya. Jadi kalau ada orang ibadahnya mempeng, niatin namun pengen masuk surga, itu tidak ubahnya seperti bekerja keras nanti biar dapat upah. Sebaliknya, kok ada orang meninggalkan kemaksiatan biar tidak masuk neraka, itu tidak ubahnya seperti seorang pembantu yang bekerja keras takut ketahuan majikannya. Gitu? Nek konangan kok ya apa kok? Lah kayak seperti itu. Padahal kita ini bukan hanya seperti itu, tapi harus lebih dari itu. Sehingga intinya itu tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Ya betul nggih, Quran, hadis itu memang ya isinya general, Pak. Saya kebetulan di kampus niku ngajar usul fikih. Di dalam usul fikih itu ada materi tentang sumber hukum yang disepakati, kemudian ada materi sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Nah, yang disepakati diantaranya Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 4 ini. Nah, ini saling melengkapi. Kenapa harus ada ijma dan qiyas? Karena Quran, hadis itu isinya general yang banyak. Ada yang am itu umum. Ini perlu ada tahasus, ada dikhususkan dan seterusnya. Ya, sehingga Quran, hadis saling melengkapi. Jangan sampai kita termasuk ada orang, Pak, namun ngapunten, ada golongan yang ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu tidak mau mengikuti hadis atau sunnah, kembali ke Quran saja karena pengono. Ada juga orang yang sudahlah kita kembali ke Quran dan hadis, ada yang begitu, dia lupa, dia ngomong begitu itu bukan hanya dari Quran hadis, tapi juga melalui fikih dan seterusnya. Ya, jadi tidak berarti kemudian fikih macam-macam itu tidak Quran hadis, enggak, semuanya juga menggunakan Quran dan hadis. Kata nggih? Pak Temeli, monggo. Waalaikumsalam. Matur suwun, Pak Edi. Pak Edi. Bagus nggih, bagus. Pertama kaitannya dengan ciri-ciri ridho. Kula panjenengan ini sudah berjuang, sudah berusaha, berikhtiar sekuat tenaga semaksimal mungkin. Nah, kira-kira iki oleh ridho apa enggak? Kan ngoten Pak nggih. Kuwatire usahane maksimal dadak gak oleh ridho. Ngeten Bapak Ibu. Salah satu ciri kita ini dapat ridho atau tidak, pertama adalah kaitannya dengan kita ini dapat barokah apa enggak. Apa barokah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu tambah kebaikan. Semakin lama semakin baik. Tidak terus kemudian terus mari ngono terus gak tahu sholat, betul. Tapi sholat semakin meningkat, semakin banyak, seumur semakin tambah, kebaikan semakin tambah. Itu salah satu cirinya. Yang kedua, barokah itu bisa dimaknai an-nikmah, menikmati, kenikmatan. Jadi kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Senajan duitnya gak akeh, tapi bisa menikmati urip. Senajan pangkatnya gak dukur, tapi bisa menikmati status dia. Senajan mungkin anaknya gak ganteng-ganteng, gak ayu-ayu, tapi mereka berbakti pada kita. Jadi kita bisa menikmati hidup, itu juga bagian dari ciri ridho dari Allah. Jadi ada dua, semakin baik, ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan, umure tambah tua, tambah api. Bukan terus tambah tua, tambah elek, betul. Contoh begini Pak, contoh paling sederhana ngukure gampang. Aku umur 30 biyen, sholatku ngene. Saiki 50, berarti kudu luwih
apik. Aku 50 iku ngajiku ngene, saiki 55 ya kudu luwih apik. Ukurnya begitu. Ukurnya begitu. Nah, yang kedua tadi, kita bisa menikmati apa yang diberikan Allah pada kita. Kenapa? Betapa banyak di luar sana diberi nikmat oleh Allah, tapi tidak bisa merasakan nikmat dari pemberian itu. Banyak seperti itu, Pak. Duitnya akeh, tapi bolak-balik mangane tahu tempe. Napa? Sate gak oleh dokter. Gule gak oleh dokter. Ngapunten, bukan berarti terus jenengan sing gale mangan iki berarti gak oleh ridho, mboten Pak, mboten. Mungkin jenengan salah paham mungkin, mboten. Mboten, niki di luar sana ngoten ngene. Jenengan senajan gak oleh mangan sate tapi jamaah sregep gitu ridho, Pak. Oke, ngoten nggih. Sing kedua, ridho sama restu niku apa bedanya? Ngeten Pak, ini kan masalah bahasa. Nggih. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Itu bisa dimaknai restu juga. Tapi menurut saya ridho itu jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar restu. Kalau restu saja belum tentu itu semuanya bagian dari ridho. Kenapa? Orang kadang merestui tapi kadang gak seneng, gitu. Tapi sing jenenge ridho, restu plus seneng, Mbak. Kok jenengan, kula panjenengan dapat ridho dari orang tua, berarti orang tua merestui kita, sekaligus orang tua seneng sama kita. Karena banyak Pak merestui tapi sebenarnya dia tidak seneng, banyak. Kapan itu ada teman saya menikahkan anaknya karena apa nggih? Tadi yang laki-laki nggak dapat merestui, ya tidak dapat merestui karena tidak setuju dengan calonnya itu. Ya saya bilang anak itu kalau sudah besar, nggih Bapak Ibu nggih, kalau sudah besar justru kewajiban orang tua menikahkan. Kalau calonnya itu sudah sekufu itu sebanding, coro akhlake yo api, umpami lho nggih, dan tanggung jawab, sudah kita tidak boleh menghalang-halangi anak untuk nikah. Kalau orang tua menghalang-halangi terus terjadi perzinaan, wong tua ya ikut salah Pak. Jadi ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi jangan terus aku kudu oleh mantu sing ngene. Ya golek sing sugih, golek sing pangkat ya ana duda, Bu. Wong jenenge arek lagi berkembang kok golek sing pangkat, golek sugih. Kalaupun ada sugih, sing sugih wong tuane, sing pangkat ya wong tuane. Kalau dia sendiri yang sugih yang pangkat rata-rata wis duda, ngoten. Ngoten nggih Pak nggih, ngapunten. Kula kinten cekap semanten nggih, mugi-mugi manfaat barokah dhateng kula panjenengan. Ngapunten nek menawi wonten kirang langkungipun, ihdinas siratal mustaqim, ana qori wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.